Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih Jemaat Gereja Roy. Selamat berjumpa di dalam acara GW Jawa pada malam ini. Acara GW Jawa pada malam ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Kita masih berada di dalam seri Basic Every Christian Should Know atau dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang-orang Kristen. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Yesus Kristus yang menjadi tokoh sentral di dalam kekristenan. Jadi kalau kita berbicara mengenai who is Jesus Christ, kita sedang berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan apa yang disebut dengan nama Kristologi. Kristologi adalah bagian dari teologi. Kalau kita berbicara tentang teologi itu, kita berbicara mengenai ilmu-ilmu yang terkait dengan katakanlah ketuhanan. Nah, jadi kalau kita mengenai kristologi, kita berbicara mengenai pribadi dan karya-karya Kristus. Jadi yang kita pelajari pada malam ini adalah cuplikan dari kristologi. Boleh dikatakan ya bagian kecil dari kristologi yang mencoba untuk menjawab pertanyaan mengenai siapakah Yesus Kristus itu. Who is Jesus Christ? Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali, yang pernah dicatat oleh Injil. Dalam hal ini adalah Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 15 tertulis kalimat seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi saya ingin menggarisbawahi pertanyaan, siapakah aku ini? Yesus pernah melontarkan pertanyaan ini kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan sebagian dari antara mereka memberikan jawaban-jawaban yang tidak akurat seperti yang tercatat di dalam Matius 16 ayat 13-15 ini. Ketika Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu sebenarnya dia sedang berbicara mengenai siapakah aku ini sih? Kamu ngerti nggak jati diriku? Dan murid-muridnya mengatakan, menurut kata orang. Jadi mereka mengutip perkataan orang lain. Mereka mengutip apa yang terdengar, rumor yang sudah tersebar di Palestina pada waktu itu. Ada yang mengatakan kamu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan menariknya adalah Yesus kemudian memotong pernyataan mereka. Seperti seolah-olah Yesus berkata, aku tidak peduli apa kata orang mengenai diriku. Nah sekarang menurut kamu itu siapa sih aku? Dan kita tahu persis di dalam bagian dari Injil Matius itu, Petrus yang kemudian memberikan jawaban yang cukup akurat, dan Yesus mengatakan sebenarnya bukan Petrus yang menyatakannya, tapi Bapa di surga yang berkarya melalui rohnya di dalam diri Petrus. Jadi pertanyaan yang sama sekarang ditujukan pada kita semua yang hari ini hadir. Siapakah aku menurut kamu? Menurut Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, siapakah Yesus itu? Dan ini bukan suatu pertanyaan yang tidak penting. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius sekali, saudara-saudara sekalian. Karena jawaban terhadap pertanyaan ini punya konsekuensi yang besar. Karena jawaban terhadap pertanyaan ini akan menarik garis tegas. Di mana Anda dan saya berdiri? Di mana kita berdiri? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kita selamat atau tidak selamat. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kita berada dalam posisi yang ortodoks. Ortodoks itu maksudnya berada di dalam lingkaran pengajaran yang benar. Atau sebaliknya kita berada di dalam kelompok yang disebut dengan nama bidat.
Bidat artinya mereka-mereka yang sudah memiliki keyakinan di luar lingkaran kebenaran. Jawaban terhadap pertanyaan ini juga akan menentukan posisi kita. Apakah posisi kita di dalam kebenaran atau kesesatan? Jawaban terhadap pertanyaan ini juga akan menentukan nasib akhir dari kita. Kalau kita berbicara mengenai surga dan neraka, jawaban terhadap pertanyaan ini akan menempatkan kita entah di satu sisi neraka atau sisi surga. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang akan kita gumuli pada malam ini. Saya harapkan sesudah kita menuntaskan pelajaran ini, Anda sudah memiliki gambaran untuk menjawab. Anda bisa memiliki perspektif yang benar untuk menjawab pertanyaan, menurut aku, siapakah aku menurut kamu? Siapakah aku menurut kamu? Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, jawaban yang benar dari pertanyaan ini, siapakah aku menurut kamu? Ada baiknya kita akan melihat bagaimana orang-orang di dalam sejarah kekristenan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini bukan sekali lagi pertanyaan yang gampang untuk dijawab. Perlu waktu ratusan tahun sebelum akhirnya terbentuk suatu formulasi yang standar, formulasi yang dianggap sebagai kebenaran terhadap pertanyaan tersebut. Mari kita akan melihat sekilas jawaban terhadap pertanyaan tersebut dari data-data sejarah. Siapakah Yesus Kristus itu? Nah, ada kelompok orang yang disebut dengan nama kaum Ebionit. Kaum Ebionit ini adalah orang-orang Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi Kristen yang punya misi untuk meyahudikan kekristenan. Dan mereka memiliki pemahaman mengenai Yesus yang berbeda dengan pemahaman yang kita miliki sekarang. Kaum Ebionit ini ada di antara tahun 70 sampai tahun 300-an. Menurut mereka, Yesus itu ya putra jasmani dari Maria dan Yusuf. Yesus itu adalah pribadi yang dapat menggenapi hukum Musa atau hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena dia dapat memenuhi hukum Taurat dengan sempurna, Allah memilihnya menjadi Mesias. Mesias artinya dia yang diurapi. Ya, ini tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi yang akan bertindak sebagai savior, juru selamat mereka sebagai bangsa. Dan menurut orang-orang Ebionit, Yesus ini baru sadar kemesiasannya pada saat dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Jadi kalau Anda perhatikan, kristologi atau gagasan mengenai jati diri Kristus di dalam diri orang-orang Ebionit, ini pada intinya adalah bahwa mereka tidak percaya Yesus itu ilahi adanya. Yesus pada dasarnya adalah seorang manusia yang hidupnya luar biasa. Karena hidupnya luar biasa, Allah memilihnya menjadi Mesias. Tapi dia bukanlah Allah, dia manusia yang luar biasa. Jadi di sini kaum Ebionit menyangkal keilahian Kristus. Gagasan-gagasan yang serupa sampai hari ini pun masih ada, walaupun bukan dalam bentuk yang diyakini oleh dalam bentuk yang sama seperti yang diyakini oleh orang-orang Ebionit. Kalau kita lihat di dalam diri saudara-saudara kita yang beragama Muslim pun ada keyakinan bahwa Yesus hanya sekedar manusia biasa, seorang nabi yang luar biasa, nabi yang istimewa. Namun tidak lebih daripada itu. Yesus itu tidak ilahi adanya. Nah, itulah jawaban pertama yang bisa kita temukan di dalam sejarah. Jawaban yang diajukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kaum Ebionit. Nah, kemudian ada kelompok yang lain lagi yang muncul di dalam sejarah kekristenan, yaitu sebuah kelompok yang disebut dengan nama Docetisme. Nah, Docetisme itu berasal dari kata dokeo.
Dokeo itu dalam bahasa Yunani itu artinya kelihatan. Jadi kalau saya mengatakan dokeo itu artinya aku kelihatan. Nah, tuh, apa kaitannya dengan Yesus? Nah, kelompok yang menyebut dirinya penganut dosetisme ini meyakini bahwa Yesus itu Allah. Namun dia tidak pernah benar-benar menjadi manusia. Dia hanya kelihatannya saja sebagai manusia. Dia Allah yang sejati. Jadi kebalikan dari kelompok Ebionit tadi. Kalau kelompok Ebionit kan mengatakan Yesus itu manusia sejati. Tapi dia bukan Allah. Kalau kelompok dosetisme ini, mereka meyakini betul bahwa Yesus itu ilahi adanya. Yesus itu ilahi adanya, namun dia tidak pernah benar-benar menjelma jadi manusia. Dia hanya tampaknya, kelihatannya saja. Dari situlah kita kenal kata dosetisme, dari kata dokeo, kelihatan. Yesus itu kelihatan seperti manusia. Namun dia bukan manusia. Dia tidak lebih dari, dalam bahasa Inggris disebut dengan nama ghost-like figure. Figur seperti hantu. Roh tanpa badan, namun muncul seolah-olah berbadan. Nah, jadi kelompok yang menyebut dirinya dosetisme ini punya kesalahan. Kesalahan tersebut adalah mereka membuang kemanusiaan Yesus. Mereka benar dalam satu hal, mengakui Yesus itu adanya, namun di dalam hal yang lain mereka keliru. Kelirunya di mana? Mereka membuang kemanusiaan Yesus. Dan hal inilah yang hendak dikoreksi oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita membaca bagian tersebut, 1 Yohanes 1 ayat 1, kita melihat bagaimana Yohanes mendeskripsikan, melukiskan pengalamannya dengan Yesus sebagai suatu pengalaman yang nyata. Pengalaman di mana dia berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan pribadi manusia, bukan pribadi seperti hantu. Pribadi yang dapat dilihat, pribadi yang dapat diraba. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Jadi di dosetisme ini mulai muncul semenjak akhir abad pertama. Yohanes sendiri Yohanes sang rasul berjuang untuk mengkoreksi pemahaman yang keliru dari kelompok dosetisme ini. Nah, kemudian muncul ada yang disebut dengan kelompok Arianisme. Kata Arianisme itu diambil dari kata Arius. Arius adalah nama seorang penatua di Alexandria. Dia suka berdebat. Nah, lalu apa jawaban Arius terhadap pertanyaan menurut aku siapakah kamu? Dan Arius menjawab, Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Kemudian dia menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi dengan demikian, menurut Arius, katakanlah Yesus itu Allah, namun kealahan atau keilahian dari Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Keilahian dari Yesus itu lebih rendah daripada keilahian Allah Bapa. Keilahian Yesus itu adalah keilahian kualitas nomor 2. Kalau kita gunakan katakanlah bahasa perdagangan zaman sekarang ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Arius ini sekali lagi benar dalam satu hal. Arius mengakui bahwa Yesus itulah ilahi adanya. Namun dalam aspek yang lain dia salah ketika dia mengatakan bahwa keilahian Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Dan ketika dia mengajukan pemikiran yang semacam ini, Arius sedang mendevaluasi atau menurunkan keilahian Yesus sedemikian rupa. Sehingga dia tidak lagi setara dengan Allah Bapa.
Di dalam dunia masa kini, pemahaman Arianisme yang dikemukakan oleh Arius itu bisa kita jumpai di dalam satu kelompok Kristen yang dianggap bidat, yakni kelompok Saksi Yehova. Saksi Yehova mengakui Yesus itu ilahi. Yesus itu Allah, tetapi Allah kelas 2, bukan Allah yang setara dengan Allah Bapa. Dan jelas ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Karena kita tahu persis bahwa Yesus dan Allah Bapa itu pada dasarnya setara dalam esensi. Seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu jawaban dari Arius ketika dia ditanya, menurut aku siapakah? Menurut kamu siapakah aku? Nah, sekarang kita akan lihat kelompok yang keempat, yaitu Nestorius, atau Nestorianisme. Nah, Nestorius ini adalah seorang rohaniwan dari sebuah kota yang namanya Antioquia. Jadi, Nestorius mengatakan Yesus itu Allah dan manusia. Tetapi natur ilahinya, jadi betul. Jadi Nestorius itu mengakui bahwa Yesus itu ya Allah, ya manusia. Ada aspek Allah, ada aspek manusia, ada natur ilahi, ada natur manusiawi di dalam diri Yesus. Tetapi natur manusiawi dan natur ilahi itu terpisah secara tegas. Jadi di dalam diri Yesus itu seolah-olah ada dua pribadi. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi Nestorianisme itu meyakini bahwa ya, di dalam diri Yesus itu ada dua pribadi yang terpisah. Pribadi ilahi dan pribadi manusiawinya terpisah. Nah, ini gambarannya. Jadi errornya di mana? Di sini saya mengatakan Nestorius keliru karena ia memisahkan kesatuan. Kesatuan yang sempurna di antara natur ilahi dan natur manusiawi. Jadi kalau kita perhatikan, ada integrasi yang sempurna di antara natur ilahi dan natur manusiawi di dalam diri Yesus. Nggak terpisah seperti integrasi secara sempurna. Jadi ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, kalau kita gunakan pendekatannya Nestorius yang berkata yang bergumul di Taman Getsemani itu hanyalah kemanusiawiannya saja, keilahiannya enggak. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang tidak tepat karena memilah-milahkan. Memilah-milahkan kepribadian Yesus, seolah-olah di dalam diri Yesus itu ada dua pribadi. Pribadi ilahi dan pribadi manusiawi yang terpisah secara tegas. Padahal enggak seperti itu. Betul di dalam diri Yesus aspek ilahi 100% Allah, 100% manusia, namun kedua natur ini, ilahi dan manusiawi, itu menyatu dengan sempurna dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh alam pikiran kita yang serba terbatas. Jadi di dalam Taman Getsemani, Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah bergumul. Bukan hanya aspek manusiawinya saja yang bergumul. Nah, jadi kita telah melihat, saudara-saudara sekalian, sekilas beberapa pandangan di dalam sejarah untuk menjawab pertanyaan Yesus. Menurut kamu siapakah aku? Dan sampai hari ini pun ada macam-macam jawaban yang diberikan oleh manusia. Ada yang mengatakan Yesus itu hanya sekedar great leader, pemimpin besar. Ada yang mengatakan Yesus itu guru yang agung, guru moral yang agung. Ada yang mengatakan Yesus itu mirip Buddha, seseorang yang mengalami pencerahan yang luar biasa, sehingga dia bisa mengajarkan hikmat yang luar biasa, wisdom yang luar biasa, banyak jawaban-jawaban yang lain seperti itu. Lalu pertanyaannya, jawaban mana yang benar?
Nah, disinilah kita perlu bercermin dari apa yang dikatakan oleh Alkitab dan apa yang dikatakan oleh teologi Kristen yang menggumulinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan jawaban, menurut kamu siapakah aku? Dan kalau kita tanya di dalam Alkitab, maka jawaban yang pasti yang bisa kita dapatkan adalah bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Atau dengan kata lain, Yesus itu 100% Allah. Perhatikan baik-baik beberapa teks yang muncul di bawah ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa melihat aku, yang melihat Bapa. Jadi Yesus mengklaim bahwa dirinya sama dengan Bapa. Kamu ingin melihat Bapa, lihatlah aku. Karena aku, dalam tanda kutip, identik dengan Bapa. Kemudian kita lihat, ia disembah oleh manusia. Ia disembah oleh manusia, dan kita tahu persis, tidak ada nabi yang berhak atau mau diperlakukan seperti ini, disembah. Di dalam Wahyu pasal 5, bahkan dikatakan bukan hanya manusia, bukan hanya orang-orang dekat yang menyembah Yesus. Di dalam Wahyu pasal 5, di dalam gambaran yang simbolis itu dikatakan seluruh makhluk. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu dikatakan bersujud, menyembah Dia yang tersembelih, anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Dia dikatakan juga menjalankan otoritas ilahi, mengampuni dosa. Nabi mana yang berani mengatakan dosamu diampuni? Pemimpin agama mana yang berani berkata dosamu diampuni? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, dan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu sama kekalnya dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita melihat di sini klaim yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mengatakan, sebelum ada sesuatu, ada Allah. Dan ada pribadi yang bersama-sama dengan Allah sebelum ada sesuatu itu, dan pribadi itu adalah Logos, Sang Firman. Nah, jadi kita melihat di dalam kitab suci ada klaim-klaim yang luar biasa seperti itu. Yesus itu 100% Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes adalah Injil yang ditujukan kepada para pembaca yang mungkin ingin tahu apakah Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Nah, apakah Yesus itu benar-benar Allah dengan kata lain. Dan penulis Injil Yohanes dengan jelas melukiskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang berkuasa atas kualitas. Air dirubah jadi anggur. Itu merupakan kualitas. Di sini dikatakan Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas kualitas. Dan bukan hanya berkuasa atas kualitas, dia juga dikatakan berkuasa atas kuantitas. Dia mampu melipat gandakan roti dan ikan. Jadi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas jumlah. Dan kemudian kita juga melihat Yesus digambarkan sebagai pribadi yang berkuasa atas alam. Badai yang mengamuk di laut, bukan di laut ya, di laut Galilea ya, mungkin di Danau Galilea tepatnya ya. Tapi karena Danau Galilea itu begitu luas, sehingga kadang-kadang disebut dengan nama Laut Galilea. Dan kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa di danau itu. Bahkan sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan di sebuah channel
ilmu pengetahuan yang menggambarkan badai yang luar biasa yang sedang mengamuk di Danau Galilea. Mungkin itu yang terjadi. Dan saat itulah Yesus mengatakan, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang mampu untuk menenangkan badai. Yesus Tuhan yang berkuasa atas alam. Yesus digambarkan sebagai Tuhan yang berkuasa atas nasib buruk, Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, orang yang buta dari sejak lahir, punya nasib yang buruk. Sehingga murid-muridnya yang bertanya, siapa yang dosa? Bapak ibunya atau dia sendiri yang berbuat dosa? Ini adalah nasib buruk. Dan dikatakan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas nasib buruk. Nasib buruk bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita juga melihat gambaran yang luar biasa, di mana Yesus berkuasa atas waktu. Orang yang lumpuh 38 tahun lamanya, 38 tahun lamanya, lama betul. 38 tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan. Tidak ada satu oknum pun yang bisa menyembuhkan. Namun Yesus mampu menyembuhkan. Yesus berkuasa atas waktu, Yesus berkuasa atas jarak, di mana dia bisa menyembuhkan orang, tanpa dia harus datang, tanpa dia harus menumpangkan tangan, tanpa harus katakanlah menuangi seseorang dengan minyak urapan. Nah, itu sesuatu gambaran yang luar biasa. Dan kemudian Yesus digambarkan sebagai pribadi yang berkuasa atas maut. Kebangkitan Lazarus itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. 7 bukti ini, 7 signs ini, diajukan oleh Yohanes untuk menjawab pertanyaan dari para pembacanya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Jawabannya yes, of course, tentu. Ini loh buktinya. Nah, dan bukti yang ke-8, yang luar biasa adalah ketika Yesus itu mati, dan dia sendiri bisa bangkit dari kematian. Itu sesuatu yang powerful. Jadi ini yang pertama yang perlu kita lihat ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? Jawabannya adalah Yesus itu 100% Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Namun tidak berhenti di situ. Karena Alkitab juga berbicara bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Karena jelas sekali di dalam lembaran-lembaran perjanjian baru kita melihat hal-hal tersebut. Entah itu dalam kisah-kisah Injil atau dalam surat-surat kiriman. Kisah-kisah Injil memberikan gambaran secara gamblang mengenai kemanusiaan Yesus. Dia digambarkan sebagai bayi yang lahir di palungan. Tumbuh sebagai anak tukang kayu. Tunduk pada hukum-hukum pertumbuhan manusia. Dia sama seperti saya dan saudara-saudara sekalian dalam banyak hal sebagai manusia. Dan dalam kitab Ibrani dengan seksama diperlihatkan bagaimana Yesus Kristus menjadi identik sepenuhnya dengan manusia. Itu kesaksian dari Alkitab bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia bukan saja Allah yang sempurna, namun pada saat yang sama adalah manusia yang sempurna. Dia pernah bersedih, dia capek, dia tertidur, dia haus, dia lapar. Ini adalah gambaran-gambaran dari seorang manusia. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di dalam kitab suci, kita melihat kesaksian. Kesaksian bahwa Yesus itu bukan hanya 100% Allah, namun Yesus itu juga 100% manusia. Belajar, dia lapar, dia haus, dia lelah, dia mengalami kekhawatiran, dia menderita secara fisik dan akhirnya mati. Bukankah ini semua pengalaman dari manusia? Pengalaman dari kita semua sebagai manusia. Nah, dari situlah kemudian kita lihat, gimana ya kita bisa menyatakan formulasi atau rumusan Yesus itu 100% manusia, Yesus itu 100% Allah. Nah, gimana sih mekanismenya 100% manusia, 100% Allah ini bisa digabungkan? Dan saya mengatakan itu adalah sebuah misteri.
Kalau kita mengatakan 50% manusia, 50% Allah, gampang. 70% manusia, 70% Allah, 30% Allah, gampang. Masuk akal. Tapi kalau kita mengatakan 100% manusia, 100% Allah, itu susah untuk diterima dengan akal. Nah, disinilah kita berhadapan dengan misteri. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara sempurna dengan akal kita. Sama seperti kita belajar Trinitas, sama seperti kita belajar Allah Tritunggal, itu adalah sebuah misteri yang kita mengerti sedikit, namun kita tidak mengerti sepenuhnya. Bukan berarti kita tidak mengerti sama sekali. Kita mengerti sedikit, tapi kita tidak pernah bisa menyelami sampai kedalamannya. Sama dengan gagasan 100% manusia, 100% Allah. Saudara tahu ini adalah dua pilar utama dari kekristenan. Yang pertama adalah God, itu Allah itu Tritunggal. Yang kedua adalah gagasan Kristus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Dan ada satu pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Kalsedon yang muncul pada tahun 451 yang mencoba untuk memformulasikan, mencoba untuk merumuskan bagaimana keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus ini menyatu. Jadi pengakuan iman Kalsedon 451 mengatakan Yesus Kristus dikenal dalam dua natur atau dua sifat, manusia dan Allah. Tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak tertukar, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sudah lihat betapa rumitnya kalimat-kalimat ini. Perbedaan kedua natur itu sama sekali tidak disingkirkan oleh kesatuan kedua natur itu. Tetapi masing-masing natur dipertahankan dan diam bersama-sama dalam satu pribadi dan satu substansi, tidak saling terpisah atau terbagi menjadi dua kepribadian. Wow, ini kalimat yang padat, kalimat yang betul-betul dalam, kalimat yang sulit untuk difahami oleh alam pikiran kita yang serba terbatas. Pengakuan iman Kalsedon. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara kalian, intinya adalah ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? Jawabannya adalah engkau itu Allah. Dan pada saat yang sama, engkau adalah manusia yang sempurna. Apakah Yesus benar-benar Allah? Secara logis lah kalau kita katakan. Tadi memang saya sudah menjelaskan bagaimana Alkitab memberikan semacam pembelaan, memberikan semacam argumen untuk menjelaskan bahwa Yesus itu Allah. Kalau untuk menjelaskan Yesus itu untuk manusia itu gampang, lebih gampang. Untuk menjelaskan Yesus itu Allah, itu yang lebih rumit. Dan sampai hari ini pun pertanyaan itu muncul dari kalangan tetangga kita, apakah Yesus itu Allah? Nah, disinilah kalau kita mau menjelaskan secara sederhana, kalau kita ingin menjelaskan secara sederhana, kita bisa menggunakan apa pengajaran yang disebut dengan nama trilema. Jadi pengajaran ini asalnya dari seorang pembela kekristenan yang kerap kali saya singgung di dalam khotbah-khotbah saya di Elroy, itu seorang yang namanya C.S. Lewis. Disebut dengan trilema. Yang mungkin saudara kenal selama ini adalah dilema. Dilema itu adalah dua pilihan yang sama-sama sulit. Kalau trilema berarti tiga pilihan. Jadi gini ya, kita mendengar pernyataan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Mungkin lebih tegas lah. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan ada kemungkinan, ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama adalah pernyataannya itu benar. Yesus mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Jadi kemungkinan pertama kan pernyataannya benar, berarti dia Tuhan. Kemungkinan yang kedua pernyataannya keliru. Pernyataannya keliru berarti dia bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, jadi apa? Nah, ini ada dua kemungkinan katanya C.S. Lewis. Ketika Yesus mengatakan dirinya, aku ini loh Tuhan.
Kalau dia tahu pernyataannya keliru, dia tahu bahwa pernyataannya itu nggak benar, dia tahu bahwa dia bukan Tuhan, namun dia ngaku sebagai Tuhan, itu artinya apa? Dia pembohong, dia penipu, dia orang jahat. Sama seperti seseorang yang mengatakan dirinya jenderal, tapi dia tahu bahwa dia bukan jenderal. Ngaku-ngaku sebagai jenderal. Dan dia tahu persis bahwa dia bukan jenderal. Itu berarti kan dia pembohong, dia penipu. Kalau Yesus mengatakan dirinya, aku ini Tuhan, namun dia tahu persis bahwa dirinya bukan Tuhan, itu berarti bahwa dia itu penipu. Dia itu orang jahat. Nah, itu. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau pernyataannya keliru, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Nah, itu sama saja dengan orang yang sedang gila. Orang yang hilang ingatan, karena dia tidak tahu jati dirinya sesungguhnya. Gitu. Ya, sama seperti kalau saudara ketemu dengan orang gila di jalan, kamu ini siapa? Orang gila tersebut mengatakan, aku ini presiden. Dia mengatakan presiden karena dia tidak tahu bahwa dirinya bukan presiden. Nah, inilah yang disebut dengan trilema. Ada pilihan ketika kita berhadapan dengan Yesus. Ada 3 pilihan. Dia sebagai penipu, dia sebagai orang gila, atau dia adalah Tuhan yang sejati. Dan kalau kita renungkan hal ini, dan kalau kemudian kita evaluasi berdasarkan pengajaran yang dicatat di dalam Injil, dan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh kehidupannya, apakah kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa Yesus itu adalah penipu? Kayaknya enggak ya. Maksud Yesus itu nipu? Kita tidak pernah menjumpai hal itu di dalam pengajarannya. Garis-garis pengajarannya yang begitu dihormati bahkan oleh orang-orang bukan Kristen, ya tampaknya menihilkan gagasan bahwa dia adalah penipu, bahwa dia adalah orang jahat. Demikian juga dengan gagasan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah orang gila. Tampaknya nggak seperti itu ya. Masa orang gila bisa menghasilkan pengajaran-pengajaran yang begitu agung sampai orang-orang seperti Mahatma Gandhi begitu menghargai pengajaran-pengajaran dari Yesus. Bahkan belakangan saya membaca beberapa karya dari seorang biarawan Buddha yang sangat dihormati dari Vietnam yang baru saja meninggal, namanya Thich Nhat Hanh. Itu menarik sekali pengajaran-pengajarannya, begitu renyah, makanya pengikutnya luar biasa banyak. Dia juga sangat mengagumi Yesus. Sampai dia menulis buku Living Buddha and Living Jesus. Nggak mungkin kalau orang gila, orang jahat bisa punya karakter seperti itu, bisa punya kasih seperti itu, bisa punya pengajaran-pengajaran yang begitu agung seperti itu, bisa punya kehidupan yang seperti itu, bisa mendatangkan dampak yang luar biasa seperti Yesus di dalam segala segi kehidupan. Jadi satu-satunya jawaban adalah, ya tampaknya dia bukan penipu, tampaknya dia bukan orang gila, tampaknya dia benar-benar Allah, dia benar-benar Tuhan. Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui pada waktu kita belajar bersama-sama mengenai Kristologi. Kita sudah banyak belajar mengenai hal-hal yang sifatnya teoritis. Mengenai pertanyaan, menurut kamu siapa aku? Nah, sekarang kita masuk di dalam hal yang praktis, implikasi praktis dari pelajaran kita. Ini apa ya? Implikasi praktis yang membawa kita kepada pemahaman bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Itu apa sih implikasi?
Apa gunanya kita belajar teori yang rumit-rumit kalau kemudian teori tersebut tidak akan membawa sesuatu yang pragmatis, sesuatu yang bisa diterapkan, sesuatu yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Nah, saya mengajak Anda untuk melihat dua sisi dari apa yang kita pelajari pada malam ini. Yang pertama, sebagai manusia yang sempurna, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia memahami kebutuhan kita. Yesus tahu kebutuhanmu, dia tahu kebutuhanku. Begitu luar biasa toh. Kita punya Tuhan yang mengerti setiap pergumulan, setiap keluh kesah, kekhawatiran, kebutuhan kita sebagai manusia. Mengapa? Karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Ada seorang yang mengatakan, dokter yang terbaik adalah dokter yang pernah mengalami penyakit yang dialami oleh pasiennya. Karena dia pernah berada di sana. Dokter yang terbaik adalah dokter yang pernah merasakan sendiri bagaimana dia dihantam oleh penyakit tersebut. Sebagai manusia yang sempurna, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia memahami kebutuhan. Jadi jangan khawatir. He understand. Dia mengerti. Dia peduli. Tapi apa artinya? Kalau kita memiliki Tuhan yang hanya mengerti saja, yang peduli saja, kalau dia tidak punya kuasa untuk menolong kita, untuk apa? Ya. Nah, disinilah kita bertemu dengan aspek yang kedua. Sebagai Allah yang sempurna, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Sebagai manusia yang sempurna, dia memahami, dia mengerti kebutuhanmu, kebutuhanku. Dan yang lebih luar biasa lagi, sebagai Allah yang sempurna, dia punya kuasa untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Bukankah ini suatu kebenaran yang luar biasa? Jadi Anda bisa curhat kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, you were there, Engkau pernah ada di sana, Engkau pernah ada seperti saya. Dan kini izinkanlah saya memohon kepadamu agar Engkau mencurahkan kuasa-Mu, kuasa yang tidak terbatas, yang olehnya langit dan bumi terbentuk. Tuhan, tolong saya. Percayalah bahwa dia sanggup untuk memberikan pertolongan dan kekuatan kepada. Ya, Tuhan Yesus memberkati.